Meski perbaikan ekonomi mulai membaik, bahkan bergerak positif, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan pemerintah. PR besar mulai dari peningkatan daya beli, subsidi insentif, hingga yang terbaru adalah pemberian vaksin gratis tepat sasaran, diyakini akan membuat pemulihan ekonomi semakin jitu di tahun 2021. Neraca perdagangan Indonesia kembali surplus pada bulan November 2020 hingga 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan November menunjukkan perbaikan signifikan, baik dari sisi ekspor maupun impor secara bulanan. Meski lebih rendah dari surplus bulan sebelumnya, Kepala BPS Suharyanto menyebut surplus perdagangan ini merupakan capaian yang menggembirakan karena terlihat perbaikan dari sisi ekspor maupun impor secara bulanan. Data ekspor November tercatat sebesar 15,28 miliar dolar atau naik dari bulan lalu sebesar 6,36%, dan bila dibandingkan dengan November 2019 tercatat naik 9,54%. Perbaikan ekspor ini ditunjang oleh naiknya permintaan dari negara-negara mitra dagang Indonesia serta peningkatan harga komoditas andalan seperti batu bara dan minyak kelapa sawit. Maka neraca perdagangan pada bulan November tahun 2020 ini mencatat surplus sebesar 2,6 miliar. Secara kumulatif, ekspor Indonesia Januari hingga November 2020 mencapai 146,78 miliar dolar atau turun 4,22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Surplusnya neraca perdagangan ini menjadi indikator mulai membaiknya perekonomian nasional. Bahkan pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 tahun 2020 ini akan mengalami pertumbuhan antara minus 2% hingga positif 0,6%. Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi dalam tren zona positif. Nah, peningkatan permintaan domestik dan keyakinan konsumen juga tercermin dari konsumsi rumah tangga yang sudah meningkat dan tingkat inflasi yang tetap terjaga di 1,5%. Selain pemerintah optimis, Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun depan akan mampu mencapai 5,8%. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI menjelaskan, proyeksi tahun depan akan dimulai sejak kuartal ketiga tahun 2020 yang menunjukkan tren positif secara kuartalan. 2020 ini di kuartal 1 kita masih positif, kemudian dia kontraktif di kuartal 2 dan kuartal ketiga, baru kemudian kami perkirakan akan sedikit positif di kuartal keempat. Nah, kalau kita melihat dari tren itu, tentunya di kuartal 2 dan kuartal ketiga 2021 itulah yang pertumbuhan ekonominya akan kelihatan lebih tajam. Sementara itu, pemerintah juga yakin perekonomian pada tahun 2021 mampu mencapai sasaran target 4,5 hingga 5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut syarat utama untuk bisa mencapai pertumbuhan 5% adalah disiplinnya dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 serta program vaksinasi tahun depan sebagai langkah prioritas pemulihan ekonomi nasional. Namun ini sangat-sangat tergantung kepada cara kita semuanya untuk membantu menangani, mencegah COVID-19 melalui disiplin kesehatan dan program vaksinasi tahun depan. Ya, untuk 2021 tentunya kita berharap optimis ya, semangat pemerintah yang juga sudah digelorakan melalui kementerian lembaga bahwa akan ada dinamisasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan setelah masuknya vaksin dan juga dipergunakan di masyarakat. Adanya harapan pertumbuhan 4,5 sampai 5,5% ya, retail berharap kita bisa. Dengan adanya vaksin, masyarakat khususnya kelas menengah dan atas ini lebih pede lagi untuk berbelanja, maka mobilitas masyarakat pun berangsur-angsur akan semakin membaik. Namun di balik optimisme perbaikan ekonomi, persoalan atau PR berat pemerintah juga terletak pada posisi utang luar negeri Indonesia. Di mana posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat meningkat. Ya,
memang kalau dilihat dari besar ya kan kita, tapi perekonomian kita kan perekonomian besar juga. Kayak Mas bilang tadi lebih dari 5.800 triliun. Ya. Iya, Pak. Tapi ingat PDB kita dalam rupiah ya. Dalam rupiah itu juga lebih dari 15.000 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidiansyah.